Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Selesai diperiksa oleh Komnas HAM selama 5 jam, Baradae bungkam. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Ajudan Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo, termasuk salah satunya Baradae, selesai dilakukan oleh Komnas HAM. Terdapat 6 ajudan Sambo yang diperiksa oleh Komnas HAM di kantornya, Jalan Lato Harhari, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 26 Juli, sejak pukul 10 pagi hingga pukul 18.22 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan dari pantauan kantor berita politik RMOL, 5 ajudan Sambo yang diperiksa terlebih dahulu keluar kantor Komnas HAM pada pukul 17.19. Sementara untuk khusus Baradae selesai diperiksa pada pukul 18.22. Saat keluar dari kantor Komnas HAM, seluruh ajudan Sambo termasuk Baradae enggan berkomentar kepada awak media. Bahkan Baradae yang sempat ditahan keluar oleh puluhan awak media setelah turun dari tangga lantai 2 menuju lantai 1, sempat dicecar beberapa pertanyaan tak juga bergeming. Dia nampak terus menunduk menghindari sorotan kamera awak media yang berusaha menangkap wajahnya. Namun hingga diikuti sampai ke mobil yang dia tumpangi, tak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Di sela-sela pemeriksaan siang tadi, Ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik menuturkan pihaknya mendalami sejumlah hal yang dianggap sebagai dugaan atas kejadian tewasnya Brigadir J. Sekarang ini baru memeriksa penyebab kematian, ada spekulasi bahwa salah satu penyebab kematian adalah penyiksaan. Kita mau membuktikan itu. Demikian kata Taufan. Meninggalnya Brigadir J masih menyisakan tanda tanya di publik. Pasalnya dia yang merupakan salah seorang ajudan Sambo tewas di rumah dinas Kadif Propam di Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan. Sejumlah saksi yaitu para ajudan Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo telah diperiksa oleh Komnas HAM. Usai pemeriksaan, Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam juga membeberkan luka tembak yang ada pada jasad Brigpol Joshua Huta Barat alias Brigadir J dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Jakarta Pusat Selasa 26 Juli. Anam juga mengungkapkan bahwa luka pada jasad Brigadir J kemungkinan disebabkan oleh tembakan dengan jarak yang berbeda-beda dan tidak terlalu jauh. Kalau dari karakter luka, jaraknya memang tidak terlalu jauh, kata Anam usai memeriksa ajudan Verdi Sambo termasuk Baradae. Namun kata Anam, Komnas HAM mengakui adanya kejanggalan pada sejumlah luka tembak di tubuh Brigpol Joshua, yakni soal luka peluru masuk dan luka peluru keluar. Ada pertanyaan, kenapa kok jumlah lukanya masuk dan keluar berbeda? Jumlah luka masuk dan keluar berbeda karena memang ada yang masuk dan keluarnya memang pelurunya masih bersarang di tubuh sehingga jumlahnya berbeda. Sebelumnya dari pernyataan Kapolres Metro Jakarta Selatan nonaktif, Kombes Budi Herdi Susianto mengungkap bahwa 5 tembakan yang dilepaskan Baradae menimbulkan 7 luka di tubuh Brigadir J. Adapun pernyataan tersebut berdasarkan hasil otopsi awal. Dari hasil otopsi tersebut disampaikan bahwa ada 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar dan 1 proyektil bersarang di dada, ujar Kapolres Jaksel Kombes Budi Herdi Susianto. Menurut Budi, Baradae menggunakan senjata Glock 17 dengan magasin maksimum 17 butir peluru. Dan kami menemukan di TKP bahwa barang bukti yang ditemukan tersisa dalam magasin tersebut 12 peluru, artinya ada 5 peluru yang dimuntahkan. Sedangkan Brigadir J ditemukan fakta bahwa bersangkutan menggunakan senjata jenis HS dengan 16 peluru di magasinnya. Dan polisi menemukan tersisa 9 peluru yang ada di magasin, artinya ada 7 peluru yang ditembakkan dan ini sesuai dengan apa yang ditemukan di TKP. Penjelasannya adalah kejahatan seksual lazimnya dilakukan di tempat yang sangat-sangat privat dan sepenuhnya berada dalam penguasaan pelaku. Artinya di situ tidak ada saksi, di situ hanya ada pelaku dan korban atau targetnya. Dan juga kemungkinan karena di situ merupakan tempat yang dikuasai oleh pelaku, maka tidak akan tercecer barang bukti atau misalnya sidik jari dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tetapi sungguh-sungguh aneh, sungguh-sungguh tidak lazim ketika kemudian ada orang yang melakukan kejahatan seksual
pelecehan seksual, tapi justru di tempat yang tidak dia kuasai. Ya, memang kalau dilihat ya agak-agak sedikit agak janggal lah mungkin ya kalau boleh dikatakan. Kenapa? Misalnya dilihat daripada peluru saja misalnya sampai ditembakkan sampai 5 kali ya. Tentu saja memang ini kalau misalnya itu suatu asumsi atau mungkin cukup dilakukan 1 kali saja atau 2 kali ya. Tetapi ini hampir 5 kali membuatkan masyarakat sampai curiga. Karena kalau misalnya sampai berkali-kali, kalau jumlah tembakan itu malah memberikan suatu indikasi ada semacam dendam ya, sangat tidak suka sekali ya, sampai bisa dilakukan membabi buta. Pertanyaan, lalu kedua lagi, Kadis Propam tidak ada di rumah karena sedang pergi untuk PCR. Nah, ini gampang sekali carinya. Tanya supirnya, PCR-nya di mana? Tempatnya mana? Bener dah ada di situ jam sekian. Nah, tapi ini melanggar kebiasaan lagi. Raja-raja seperti Kadif Propam itu rasa-rasanya kalau PCR dipanggil PCR, kamu sini, aku periksakan gitu. Zaman aku kan begitu, nggak tahu kalau beliau lain. Kalau waktu aku Kabais mau ada periksa kesehatan itu nggak pergi ke rumah sakit. Sini kamu cek, aku punya darah ini. Nah, ini. Lah kalau PCR kan bisa saja panggil sini. Tapi dibilang sedang ke sana. Ya sudah, ini membuka tabir lagi. Gampang kan, tabir dibuka sendiri. Pergi cek ke sana. Ada nggak? Dia PCR di sana. Dengan siapa datangnya? Dengan sana kok itu ajudan 2 kenapa ditinggal? Ada punya berapa ajudan ini? Kalau dia pergi lalu ajudan ditinggal, kalau selama saya Kabais nama ajudan itu tidak pernah tinggal. Kemana saya pergi ikut terus. Lah kalau ini kenapa ada ajudan 2 ditinggal? Apa ada ajudan yang lain? Ya nggak tahu. Barangkali beliau punya ajudan lebih dari 3. Iya, dilihat dari jenazah korban kemarin yang diantar ke rumah duka, mereka melihat banyak kejanggalan. Apabila menurut mereka itu adalah kejadian baku tembak, tentunya hanya luka tembak, tetapi di tubuh korban terbanyak luka sayat, tajam, dan bekas penganiayaan lebam di bagian tubuh. Sekarang saudara E yang polisi membunuh saudara J polisi hanya menjadi menjadi saksi. Nah ini kan tidak masuk akal itu. Logika lagi, yang biasanya yang diotopsi itu kan korban. Nah sudah, yang diotopsi itu adalah si saudara J, berarti dia korban. Tapi ternyata dia dibilang tersangka. Jika sudah berputar-putar gak jadi. Nah kalau dia tersangka mana? Nah katanya dia tersangka di kasus pelecehan. Nah kalau dia kasus pelecehan, lah kalau dia mati berarti dia dibunuh oleh korban dong. Dia korban atau menjadi pelaku dia diotopsi. Di sini ada ini yang saya lingkarin ini dengan tangan ini, dia membiru seperti bekas pukulan ya. Iya. Ini ada robekan sampai dijahit. Iya. Kemudian di sini ada robekan. Kemudian ini di daerah samping di bawah tangan ini ada robekan ya, diduga benda tajam. Ya ini. Iya, kelihatan jelas. Kemudian ini di kaki, padahal dia pakai kaos kaki nih. Ini robek sampai di bawah ini. Dan ini tidak lurus, itu bengkok-bengkok ini karena sudah dijahit. Terus ini lubang telinganya ini bengkak nih. Iya. Sambil rahangnya juga itu berpindah. Iya.